Shalom, selamat bergabung di ibadah online GB Husana. Kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Februari. Saya percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kita sampai saat ini. Kalau kita boleh ada saat ini dan mengikuti ibadah online ini, kita harus bersyukur. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita saat ini, saya percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu terus dan menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membaca satu ayat yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11. Saya akan membaca terlebih dahulu, lalu diikuti oleh saudara sekalian. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau adalah orang milik Allah. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan, dan bersikap lemah lembut. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau adalah orang milik Allah. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan, dan bersikap lemah lembut. Mari saudara, kita mau ambil waktu kita saat ini untuk kita bersyukur dan kita mau mengikuti ibadah online ini supaya kita bisa mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui hal ini. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berada sampai saat ini dalam situasi apapun kondisi kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai dan melindungi kami. Engkau akan memberikan kekuatan dan Engkau akan memberikan kepada kami hikmat untuk kami melalui semuanya ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu akan turun kepada kami dan juga pengetahuan, hikmat, akal budi Engkau akan turunkan kepada kami. Dan juga ketenangan hati dan sukacita boleh menyertai kami untuk kami melalui minggu-minggu ini, boleh melalui hari-hari ini ke depannya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berkati ibadah kami supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenangmu. Ku terpaku melihatmu. Oh, oh. Ku terkagum memandangmu. Oh, diam, ku terpaku dan ku tertuju akan kasih-Mu yang terpuris indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenangmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terpuris indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenangmu. Ku terpaku melihatmu. Oh, oh. Ku terkagum memandangmu. Oh, oh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang telah menjadi kekuatan dan perlindungan kami. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah
Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Allah yang adalah roh. Engkau yang ada dalam setiap hati kami, orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Dan kami mendapatkan hal istimewa itu untuk menyembah Engkau setiap saat, di segala tempat, di segala situasi, Tuhan. Kami tidak ada jarak untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dalam segala situasi kami, izinkan kami menyembah-Mu, Tuhan. Dalam segala kesesakan kami, maupun dalam segala kemenangan kami mau datang menyembah-Mu. Mari saat ini saya ajak setiap Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup kita, hati kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu dan sembah Dia.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau awali dengan doa. Kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar Bapa. Pimpin kami Bapa, beri kami telinga seorang murid, pikiran seorang murid, hati seorang murid yang selalu mau dengar, yang selalu mau belajar, dan selalu mau diubahkan sesuai kebenaran firman. Ajar kami Tuhan, pagi hari ini, ajar saya juga Tuhan, menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga kami semua diberkati hari ini, lewat firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Tentang keluarga, saya percaya bahwa setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pasti kita semua rindu punya keluarga yang bahagia. Betul nggak Pak Bu? Apakah ada dan Bapak Ibu yang nggak mau punya keluarga yang bahagia? Pada umumnya pasti nggak ada ya. Semua orang pasti ingin punya keluarga yang bahagia. Karena pada umumnya nggak ada satupun orang yang rindu punya keluarga yang isinya berantem mulu gitu ya. Bapak mukulin anak, anak mukulin ibu, ya. Ibu mukulin bapak, gitu ya. Muter aja gitu. Pasti nggak ada. Pasti nggak ada orang yang pengen punya keluarga yang penuh intrik, penuh tipu menipu, penuh amarah, pasti nggak ada. Karena sampai hari ini pun saya belum pernah dengar atau belum pernah baca ada orang bilang begini, wah Pak, saya habis ditipu sama anak saya sendiri, 500 juta hilang, lega rasanya Pak, bersyukur saya, karena udah lama nggak dibohongin anak saya. Nggak ada kan? Kayaknya nggak ada yang orang tua kayak gitu ya. Atau nggak ada seorang anak yang tiba-tiba cerita begini, wah, Oden, saya bersyukur hari ini, bahagia saya. Kenapa? Saya diomelin mami 6 jam non-stop. Sungguh menyenangkan, haleluya, terima kasih Tuhan gitu ya. Lalu berdoa, Tuhan, besok biar saya diomelin 12 jam. Ini enggak ada ya. Setiap anak pasti agak ngedumel kalau dengar maminya ngomel gitu, atau papinya ngomel. Enggak ada. Karena setiap orang pasti pengen punya keluarga yang bahagia. Punya sebuah idaman ya, bentuk keluarga idaman. Meskipun ya setiap orang pasti punya bayangan atau idaman keluarga bahagia pasti punya perbedaan. Ada yang orang pengen punya keluarga yang tentram, damai. Itu pasti karena dia punya keluarga berisik, rame. Atau ada orang lagi pengen punya keluarga yang rame, berisik. Pasti dia punya keluarga yang sepi. Semua di kamar masing-masing. Kenapa? Karena setiap manusia itu biasanya mengingini, merindukan hal yang dia nggak punya, gitu ya. Makanya Tuhan bilang mengucap syukurlah atas segala hal. Bukan cuma atas apa yang kita punya, tapi juga atas apa yang kita nggak punya. Supaya kebahagiaan kita nggak tergantung apa yang kita nggak punya. Amin. Nah, tema yang diberikan pada saya untuk hari ini adalah kasih dalam keluarga. Kasih dalam keluarga. Saya percaya jika ada kasih Kristus dalam keluarga kita, seharusnya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Amin. Nah, di Alkitab ada beberapa nasihat-nasihat tentang keluarga. Ada banyak sih sebetulnya. Di Efesus ada, di Kolose ada, di surat Petrus juga ada, dan beberapa bagian Alkitab yang lain. Tapi hari ini, mari kita mau bahas yang di Kolose. Kita buka Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab buku, terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, maka perikop ini dikasih judul hubungan antara anggota rumah tangga. Wah, itu judulnya ya. Kalau di HP nggak ada misalnya. Nah, saya bacakan dari ayat 18 sampai 21. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sebetulnya di perikop ini ada ayat 22 ke bawah, tapi saya nggak bahas karena ayat di bawahnya itu membahas soal antara hubungan tuan rumah dengan karyawannya, pegawainya. Kita hari ini bahas keluarga inti aja ya, suami, istri, dan anak-anak. Nah dari
4 ayat ini, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa dapatkan tentang keluarga yang bahagia, tentang kasih dalam keluarga. Yang pertama, untuk mempunyai keluarga yang bahagia, untuk punya kasih dalam keluarga, yang pertama kita mesti mempunyai kasih yang diwujudkan dalam sikap kita sehari-hari. Kasih yang diwujudkan dalam sikap. Paulus menulis bahwa istri tunduklah kepada suamimu. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam surat-surat perjanjian baru, seringkali kalau ngomong soal hubungan suami istri keluarga itu ya, pasti disebutkan bahwa istri harus tunduk pada suami. Saya mikir-mikir, apakah di zaman itu istri-istri pada nggak tunduk sama suami ya? Gitu ya. Tapi kan harus jelas. Lalu saya mulai lihat bahasa kata aslinya. Kata tunduk yang dipakai di Efesus, di Kolose, bahkan di surat Petrus, itu pakai kata yang sama. Kata tunduklah ini, itu kata yang lazim dipakai dalam konteks militer atau konteks politik. Tunduk pada pembesar, pejabat negara. Militer berarti tunduk sama komandan. Dalam politik berarti tunduk pada pembesar. Di Titus ada tuh. Titus berapa itu juga ada tuh. Tunduk pada pembesar. Itu pakai kata yang sama. Kata tunduknya dalam bahasa Yunani. Nah saya jadi mikir, loh kok aneh Alkitab kita ya. Aneh ya, kenapa kok istri mesti tunduk sama suami seperti prajurit tunduk sama komandan atau rakyat tunduk sama presidennya. Itu kan aneh. Bapak Ibu pernah bayangin bahwa gimana rasanya kalau kita suami istri, lalu istri mesti tunduk sama suaminya memperlakukan seperti suami seorang presiden. Lu kan gak bisa akrab, betul gak sih? Pasti gak akrab, karena sama Pak Presiden pasti kita punya jarak gitu loh. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa suami istri itu disatukan oleh Tuhan, 2 jadi 1. Bukankah harusnya akrab, gak ada batasan. Tapi ini malah jadi ada jarak. Karena tunduknya seperti sama pembesar negara. Saya rasa tidak ada sih selain keluarga presiden. Bahkan para menteri kayaknya nggak berani deh. Lalu ketemu Pak Presiden ketawa-ketawa lalu tepok punggungnya. Pak, nggak berani kayaknya ya. Pasti disamperin sama pas pampres gitu ya. Pasti nggak ada karena ada jarak pasti. Nah gimana ini? Tapi ayatnya pakai kata tunduklah dalam konteks yang pembesar negara, politik atau dalam militer. Kan jadi nggak akrab. Kalau saya bayangin lagi, saya jadi merenungkan macam-macam. Iya ya, saya pikir-pikir suami istri itu kan akrab gitu ya. Bahkan saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi seharusnya ya, saya suami istri dengan istri saya kalau kentut nggak pernah sembunyi-sembunyi, gitu ya. Kentut ya kentut aja gitu, orang istri sendiri ya, ya kan udah jadi satu gitu ya. Malah kadang-kadang saya suka usil, saya mau kentut, saya pegang saja, saya kentutin, gitu. Karena dia suka kabur kalau saya kentut. Nah itu kan keakraban gitu lah, keakraban jadi dekat. Nah kalau kita punya jarak sama kayak presiden kan jadi aneh. Tetapi ketika saya berusaha cari tahu kenapa ya kok begitu ya. Kok Tuhan jadi pakai kata yang aneh dalam kalimat ini dan kalimat yang lain soal isi tunduk pada suami. Ternyata di masa itu Bapak Ibu Saudara ada penjajahan bangsa Romawi. Dan di bangsa Romawi ada sebuah hukum yang namanya patria potestas. Patria potestas artinya hukum kekuasaan seorang ayah. Di mana seorang ayah punya kekuasaan penuh terhadap anak-anaknya. Anaknya mau dijadiin budak, anaknya mau dijual, anaknya mau diapain tuh hak bapaknya. Karena anak seperti properti bagi ayahnya. Itu hukum patria potestas. Sebetulnya Paulus pun menggunakan hukum ini untuk menjelaskan bagaimana kita ditebus oleh Kristus. Tapi itu nantilah. Nah, ada hukum patria potestas, hukum kekuasaan seorang ayah. Karena itu seorang wanita, sekalipun dia sudah diperistri orang lain, dia masih ada di bawah patria potestas. Dia masih ada di bawah kekuasaan bapaknya. Secara hukum, dia harus lebih tunduk sama bapaknya dibanding sama suaminya. Gitu ceritanya. Nah, bahkan di masa itu, karena patria potestas itu, maka harta suami istri pun terpisah. Nah, anaknya ikut bapaknya. Mungkin dari hal inilah maka para istri seringkali nggak tunduk, nggak hormat sama suaminya, karena mereka merasa lebih tunduk pada bapak.
Lalu apakah nggak ada hukum lain? Ada hukum lain namanya hukum manung, di mana sang istri dilepaskan dari patria potestas dan masuk di bawah atas suaminya. Tetapi di masa itu dari ensiklopedia saya baca, lebih banyak praktek patria potestas dibanding praktek hukum manung. Jadi sepertinya kalimat ini dipakai, kata ini dipakai, tunduk pada suami. Karena di masa itu memang para istri tunduknya sama ayahnya, bukan sama suaminya. Plus, Paulus nggak berhenti di situ. Dikatakan, istri-istri tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada tambahannya, bahwa tunduknya itu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Bagaimana tunduk dalam Tuhan? Kita tunduk bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena kita mengasihi suami kita. Amin. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya kadang-kadang bingung, kenapa hal yang simpel ini mesti diajarkan? Seberapa barbarnyakah bangsa masa itu? Apakah semua suami nggak mengasihi istrinya? Apakah semua suami kasar sama istrinya? Tapi ketika kita gali lebih dalam kalimat ini, maka kalimat frasa janganlah berlaku kasar, itu bisa diterjemahkan begini. Berhentilah menjadi pahit. Jadi ayat ini bisa saya baca begini. Suami-suami kasihilah istrimu dan berhentilah menjadi pahit terhadap dia. Ya rupanya masih terpengaruh oleh patria potestas tadi. Suami-suami banyak yang pahit sama istrinya. Karena pahit istrinya nggak tunduk sama dia, jadi kasar perlakuannya. Jadi mungkin ya. Jadi seakan-akan istri pokoknya punya anak deh. Atau nggak punya anak, seorang suami punya apa? Punya aset gitu ya, punya aset anak-anaknya. Jadi kalau kita nggak mengerti secara historisnya, maka kita bisa menerjemahkan ayat-ayat ini jadi, seorang istri harus tunduk sama suaminya. Suaminya pulang kerja, siap pak. Bapak mau apa pak? Bapak mau makan? Bapak mau tidur? Padahal nggak seperti itu seharusnya. Paulus menuliskan ini lewat ilham Roh Kudus supaya di zaman itu hukum patria potestas itu dapat diperbaiki. Makanya ada kata sebagaimana dalam Kristus, dalam Tuhan. Yang ketiga, anak-anak taati orang tua, itu yang indah dalam Tuhan. Perhatikan bahwa tadi soal istri ada kata dalam Tuhan juga. Yang anak-anak juga ada dalam Tuhan juga. Kenapa? Karena Paulus menunjukkan bahwa dalam hukum patria potestas itu memang istri itu anak-anak taat sama ortu, tapi taatnya karena terpaksa. Ya kan, dalam hukum kekuasaan seorang ayah, ya taat sama ayahnya, tapi taat bukan karena mengasihi, karena takut, karena paksaan. Tapi dikatakan bahwa itu yang indah dalam Tuhan. Taat udah benar, tapi taatnya harus karena mengasihi papamu, mengasihi orang tuamu, bukan karena paksaan. Dan di kitab Efesus, ayat ini dikaitkan dengan kitab Keluaran, hormati ayah ibumu, supaya bahagia dan lanjut umurmu di bumi. Yang keempat, ayah jangan sakiti hati anakmu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apa arti tawar hati? Artinya patah semangat, discourage. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita orang tua kadang-kadang nggak ngerti bagaimana mendidik anak gitu ya. Sehingga seringkali kita mendidik anak yang tampak itu cuma disiplinnya doang. Marahan kita, kesalahan mereka gitu ya. Kita yang paling benar, mereka yang paling salah. Padahal maksud kita kan baik, kita mau mendidik mereka jadi anak-anak yang berkualitas gitu kan. Tetapi karena kita kemasannya penyampainya salah, jadi akhirnya kita hanya mendapatkan rasa takut dari mereka. Rasa kesal dari mereka. Mereka taat karena kesal, karena takut, karena malas debat, ya udah terserahlah. Padahal kasih kepada anak itu perlu diperlihatkan, perlu dijelaskan. Anak saya masih kecil yang SD, David, kalau nakal masih saya pukul. Kayak kemarin, dia mungkin main-main lah, bermain. Tiba-tiba dia siram mbaknya dengan air di gelas. Saya marah sama dia. Saya pukul, saya cubit sampai nangis dia. Terus setelah dia nangis saya panggil, kamu tahu kenapa papi pukul kamu? Iya, karena aku nakal.
bukan soal nakal. Kenapa? Aku siram Mbak. Jadi kita masih spesifik nih. Kalau cuma karena nakal lu nakal apa? Spesifiknya karena aku siram Mbak. Kenapa kamu nggak boleh siram Mbak? Ya karena itu nggak sopan, kurang ajar. Mbak bukan tanaman. ya begitulah. Jadi kita masih jelaskan, kita tunjukkan. Saya bilang ya, tapi pukul kamu supaya kamu ingat jangan lakuin hal itu. Jadi kita masih tunjukkan kasih kita pada anak-anak. Nggak cuma hukumannya, tapi juga kita lakukan karena kita disiplin kalian, karena kita mengasihi kalian. Kalau anak saya yang udah gede-gede, saya nggak pernah pukul udah sekarang. Kita ajak ngobrol karena udah bisa punya pemikiran yang bisa memutuskan. Jadi, nah tadi ayatnya bilang kan, ayah jangan sakiti hati anakmu. Loh, berarti ibu boleh Pak? Enggak juga, jadi ya. Ini kan karena hukum tadi itu patria potestas, kekuasaan ayah. Makanya dibahas selalu ayah mulu kan, selalu ayah. Karena memang budaya patriark zaman itu. Tapi ya ibu juga nggak boleh sakiti anak. Jadi konteksnya untuk masa kini harusnya ayah ibu orang tua jangan sakiti hati anak supaya jangan tawar hati. Termasuk perkataan kita. Oh kita kesel sama anak kita, ngajarin sekolah online lalu kita ngomong tumpah serapah, goblok gitu, jangan. Kamu kalau gini nggak bisa sukses, jangan juga. Kenapa? Karena itu akan mematahkan semangat anak-anak kita. Mereka nggak pikir, iya aku goblok, kata papaku. Ya memang aku bodoh, nggak bisa apa-apa. Memang aku nggak bakal sukses, jangan. Jangan. Seringkali kita juga nggak mengerti kebiasaan mereka, penghalang masalah generasi. Budaya mulai berbeda. Kita seringkali jadi mudah emosi saat ngajarin anak kita. Tapi janganlah sakiti hati anak-anak. Jadi kasih itu harus diwujudkan dalam sikap kita sehari-hari. Tunduk, mengasihi, taat, dan tidak menyakiti. Sikap sebuah keluarga yang bahagia. Nah, mungkin Bapak Ibu ngomong, wah ngomong gampang Pak. Iya betul, ngomong itu paling gampang. Tapi prakteknya itu nggak gampang, setuju. Mama ngomong tuh gampang, realia mungkin Bapak Ibu di rumah bisa yang lagi nonton bilang, realitanya Bapak kan nggak tahu gimana modelnya istri saya. Istriku tuh nyebelin Pak. Atau yang bilang Bapak nggak tahu gimana bentuknya suami saya. Waduh Pak, rese gitu ya. Atau Bapak nggak tahu gimana anak saya, Bapak nggak tahu gimana orang tua saya, nyebelin Pak. Boro-boro kita mau tunduk, mau taat, mau mengasihi, mau nggak menyakiti. Lihat mukanya udah kesel Pak bawaannya. Udah bete. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya gimana sih kondisi sebuah keluarga yang bahagia? Setiap orang pasti punya idaman. Saya sudah pernah bilang ya bagaimana mengidamkan sebuah keluarga bahagia. Tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah contoh. Bagi suami mungkin kondisi yang bahagia adalah ketika dia bangun tidur, dia mau bekerja, dia keluar kamar, rumah udah rapi, masakan udah jadi, anak-anak sudah mandi, udah siap-siap pakai seragam mau sekolah online, lalu ya suaminya mandi juga, selesai mandi ke kantor atau di rumah kerja online di rumah, tapi punya kamar sendiri ya, ruang kerja sendiri, anak juga punya ruangan sendiri, jadi nggak terganggu masing-masing sekolah dan bekerja, bahagia. Mungkin bagi seorang suami itu bahagianya. Bagi istri apa? Bagi istri mungkin bahagia adalah ketika dia bangun pagi, suaminya ikut bangun, lalu ikut bantuin nyapu, ngepel, bantuin masak. Seorang istri pasti suka dibantuin, ditemani oleh suaminya. Percayalah para suami. Ya bantu, suami ikut bantu istrinya, ikut masak, ikut apa, ikut bersih-bersih, beres-beres. Lalu uang belanja nggak pernah telat, uang belanja naik tiap bulan. Oh haleluya kan para ibu. Anak-anak tanpa disuruh udah mandi sendiri, belajar sendiri, makan sendiri, habis makan cuci piring sendiri. Wah ibu-ibu bahagia kalau. Lalu bagi anak apa? Bagi anak kondisi bahagia adalah ketika papi mami selalu izinin kapanpun boleh main game. Di rumah punya wifi yang kenceng, unlimited. Makanan banyak. Punya TV masing-masing. Jadi kalau nonton TV nggak rebutan. Di rumah saya kalau nonton TV rebutan, pakai jam. Kamu jam sekian ya, aku jam segini. Karena TV cuma satu. Jadi ini kondisi ideal gitu ya bagi beberapa orang, bagi setiap orang atau mungkin bagi setiap orang. Tapi kan realitanya nggak seperti ini terus, nggak pernah ada yang ideal kayak gini. Kondisi ini kan nggak semua orang miliki. Ya kalau gitu, apakah lalu kita nggak bisa bahagia? Karena kondisi realnya kebanyakan begini, suami keluar kamar, rumah berantakan, istri kesel-kesel sama anak, marah-marah, weh mandi, ayo pakai seragam, ayo sekolah online. Istrinya udah bete gitu ya, suaminya juga nggak mau bantuin kerjaan rumah. Lalu karena
Uang belanja juga telat mulu karena pandemi. Usaha lagi seret. Lalu suami istri semua stres. Lalu melampiaskan kemarahan kepada anak-anaknya. Anaknya juga ikut stres. Dimarahin papi mami. Kondisi sebuah keluarga nggak selalu ideal dan membahagiakan. Saya menikah tahun ini 17 tahun. Memang belum terlalu lama. Saya yakin pasti banyak para senior saya yang udah puluhan tahun menikah. Kami dikasih Tuhan 3 anak cowok yang ganteng-ganteng, pinter-pinter, dan makannya banyak semua. Dan sepertinya keluarga kami jarang sekali mengalami kondisi ideal yang pertama tadi. Seringnya kondisinya nggak ideal. Pagi rusuh. Tapi saya belajar bahwa sekalipun kami berusaha menerapkan kasih dalam keluarga, tapi itu nggak membuat kehidupan keluarga kami jadi berjalan baik-baik aja gitu. Masa sulit selalu ada. Masa sulit pasti ada. Ketika kita berusaha menerapkan kasih dalam keluarga, masalah masih tetap ada. Tetapi karena ada kasih dalam keluarga, akan membuat keluarga kita sanggup melewati masa-masa yang sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mencari kondisi tentram damai. Karena mungkin itu nggak akan terjadi. Ya? Dan karena banyak orang pasangan cuma cari damai, cuma cari nggak bertengkar, maka nggak heran banyak pasangan yang begitu kesal dikit, masa nggak cocok, bercerai. Padahal sebetulnya bukan masalah nggak cocok, ya. Tapi karena masalah kasihnya sudah menjadi dingin. Ini masuk poin kedua. Poin kedua, kita mesti punya kasih yang konsisten. Poin pertama, kasih yang diwujudkan lewat sikap tunduk, mengasihi, taat, tidak menyakiti. Yang kedua adalah kasih yang konsisten. Apa kasih yang konsisten? Kita buka Wahyu 2, 4-5. Saya bacakan ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, kalau engkau tidak bertobat. Ini memang perkataan Tuhan, wahyu kepada Yohanes untuk jemaat di Efesus. Tapi ketika saya merenungkan tentang keluarga ini, saya ingat ayat ini. Bahwa seringkali kasih suami dan istri itu menjadi dingin. Meninggalkan kasih yang semula. Sama kayak kita sama Tuhan. Bisa menjadi sebuah analogi yang mirip. Jadi kita meninggalkan kasih yang semula. Kasih menjadi dingin. Coba bayangkan dulu waktu kita pacaran. Hai para suami dan para istri, para pasangan suami istri. Waktu pacaran kan kayaknya pengen ketemu aja. Betul gak sih? Pengen ketemu. Kalau ngapel gak pengen pulang gitu ya. Sampai bapak ibunya udah jam berapa ini? Pura-pura gak denger gitu ya. Gak mau pulang soalnya. Nah sekarang udah serumah terus, ketemu terus, kok malah gak happy? Aneh kan? Kenapa? Karena sudah meninggalkan kasih yang semula. Waktu saya dulu pacaran sama istri saya, kita pacaran jarak jauh. Saya di Banyuwangi, di Jakarta. Dulu gak ada WhatsApp, gak ada video call. Wah pokoknya kasihan deh, SMS doang kita. Dan telepon pun masih mahal sekali. SMS masih 500 perak waktu itu. Mahal. Jadi saya untuk telepon-teleponan saya ke warung telekomunikasi, wartel. Ini anak-anak zaman saya nggak ngerti ini apa tuh wartel ya. Wartel suatu tempat yang teleponnya banyak dan kita telepon di situ bayar sekian uang. Nah wartel itu kalau jam 12 malam diskon. Jadi saya kalau mau telepon pacar saya waktu itu tunggu jam 12 malam, tunggu sampai malam. Oh telepon kan nggak mau sebentar, nunggu lama, teleponnya lama sampai jam 1 terus ngantuk-ngantuk pulang udah ngantuk-ngantuk. Tapi karena kita hot gitu ya, pacaran gitu ya, kasih yang masih panas gitu ya. Ya, lalui dengan asik-asik aja gitu. Nah sekarang banyak orang yang dulu waktu pacaran cuman mandang mukanya udah lucu kamu ya. Iya kamu juga ganteng gitu. Sekarang udah kawin sekian puluh tahun, lihat mukanya. Apa lihat? Gitu ya. Ngapain lihat gue?
Apa, udah tua ya? Udah jelek ya? Enggak begitulah. Makanya kembali ke kasih yang semula. Caranya gimana? Tuhan bilang, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang dulu kita lakukan waktu pacaran, Pak, Bu. Kalau dulu pacaran gandengan udah seneng banget. Sekarang ke mall gak ada yang gandengan gitu ya. Saya pernah suatu ketika jalan sama seorang pasangan suami istri yang udah senior, om dan tante saya manggilnya. Jalan gitu ya. Saya lupa kemana gitu. Mereka jalan bareng sama saya. Saya bilang, om, tante, gandengan dong. Gandengan. Tua, anak muda. Maksud saya gandengan supaya kan udah tua-tua tuh, dengkul udah agak goyang. Supaya sama kuat jalannya ya, gandengannya gitu ya. Tapi enggak ya, biar mesra. Dan seringkali orang meninggalkan kemesraan waktu pacaran. Sehingga kasihnya jadi dingin. Dulu waktu pacaran saya bilang, I love you. Sekarang enggak ada. Mami, ada makanan apa? Ah, mana gajiannya? Waduh, yang ngomong itu mulu gitu ya. Kembali ke lakukan lagi apa yang dulu kau lakukan. Kasih itu harus konsisten. Kalau dulu mesra, sekarang pun sudah belasan tahun menikah, tetap harus mesra. Amin. Kalau yang udah opa-oma dulu pacaran dansa-dansa, sekarang boleh juga dansa-dansa. Asal dengkulnya masih kuat ya. Kalau dengkulnya nggak kuat, jangan ya, gandengan aja sambil duduk. Lakukan kembali yang dulu kita lakukan. Amin. Kasih dalam keluarga harus diwujudkan dalam perbuatan juga, dipraktekkan. Kasihi pasanganmu, suami istri. Doa anak-anak gimana? Nah, ortu sama anak, gimana kita kasih yang konsisten? Kalau bapak ibu sekarang punya anak yang remaja atau dewasa, seringkali ada gesekan sama anak-anak kita, betul ya? Tapi bayangkan waktu mereka masih kecil dulu. Waktu umur berapa tahun, 2-3 tahun, atau baru masih bayi, ya masih bayi. Oh, dia senyum dikit, cuma senyum dikit doang. Kita udah seneng banget kan? Wah, gitu ya. Alvin punya anak Davina. Waduh, saya seneng. Wah, Davina ketawa, Davina ngomong gitu ya. Tapi seiring waktu jadi biasa. Mari orang tua yang bete sama anaknya karena diomongin nggak mau ngerti. Lakukan kayak dulu lagi. Pandanglah anakmu seperti sebuah keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya anakku ya, memang nyebelin sih. Tapi ini Tuhan yang berikan loh. Sayang sama dia. Dan tunjukkan kasihmu sama anakmu. Sebesar itu. Seperti dulu waktu dia masih baik. Jangan ada sumpah serapah keluar dari mulutmu kepada anakmu. Konsistenlah. Kasih itu harus konsisten. Disiplin itu perlu disiplin, tapi tetap tunjukkan kasihmu. Saya bilang kan bahwa seringkali orang tua tuh mau mengasihi, tapi nggak kelihatan kasihnya karena ketutup dengan hukuman, dengan pukulan, dengan apa ya, pokoknya disiplin. Jadi anaknya jadi nggak hormat, anaknya jadi nggak bersyukur, malah kesel, kepahitan sama orang tua karena merasa nggak pernah benar di mata orang tua. Jadi mari tunjukkanlah kasihmu sama anak-anak. Jangan cuma disiplinnya doang yang ditunjukkan. Meskipun itu baik buat anak. Nah, yang buat anak-anak gimana? Anak-anak sama ortu pasti sering bete. Pasti. Apalagi anak-anak yang udah puber. Ya, udah puber. Itu pasti bete sama orangnya. Merasa papa mama nggak ngerti aku. Papa mama tuh, kolot, kuno. Ya. Orang jadul. Nggak ngerti anak zaman sekarang. Gimana kalau anak-anak sama orang tua? Ingatlah dulu waktu kau masih kecil. Kalau saya renung-renungkan bahwa saya ingat juga anak saya pun begitu. Waktu saya masih umur di bawah 10 tahun, itu saya bangga sama papa saya, bangga sama mama saya. Saya sayang banget. Tapi ketika saya mulai puber, mulai hormon bergejolak gitu ya. Nah mulai dia tuh, mulai nggak puas. Mami kok gitu sih? Papi kok gitu sih? Nah bener nih, gak cocok nih. Mulai banyak ketidakprotesan, mulai banyak ketidakcocokan, mulai protes, mulai gak terima diatur begini begitu. Itu saat puber. Banyak anak-anak yang beda sama orang tuanya. Ingat waktu kamu kecil dulu, betapa kamu bangga sama papa mamamu, betapa kamu nempel, papi mami, papi endong, papi gendong gitu ya. Ingatlah masa-masa itu. Manja-manja sama papi mamimu.
Udah gede malu dong Pak manja-manja. Loh, lakukan kembali. Orang tua tuh kalau anak manja sama dia pasti seneng lah. Anak saya udah gede, tingginya 185 cm. Kalau dia mau manja sama saya masih seneng. Saya mau peluk-peluk. Happy-happy aja. Saya sama mami saya udah 46 tahun. Saya mau manja-manja. Mami saya tetap seneng. Gak ada orang tua yang gak suka anaknya manja-manja, ngobrol-ngobrol intim dengan orang tua. Anak-anak, kembali ke yang dulu pernah kamu lakukan. Sayang pada orang tua, bangga pada orang tua, manja-manja sama orang tua. Amin. Tapi Pak, tapi lagi nih, keluarga saya nggak kayak gitu Pak. Jika kita mau konsisten, mengasihi mereka, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, percayalah, meskipun nggak instan, butuh proses. Tapi pada waktunya kasih itu akan menular ke suami, ke istri dan anak-anak. Amin. Dan ketika itu sudah menular kepada mereka, kita bisa saling mengasihi. Menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Karena ada kasih dalam keluarga itu. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Kasih yang diwujudkan dalam perbuatan dan sikap. Yang kedua, kasih yang konsisten. Dan kita masuk yang ketiga, yang terakhir. Udah setengah jam lebih. Yang terakhir adalah kasih dalam Kristus. Tanpa kasih Tuhan dalam hati kita, mustahil kita bisa mengasihi orang lain. Mustahil kita bisa saling mengasihi. Nah, gimana Pak? Kan tadi berapa kali saya bilang bahwa seringkali Bapak nggak tahu sih kayak apa keluarga saya. Bapak nggak tahu sih kayak apa suami saya. Begini Bapak Ibu. Kita bisa memahami kasih dalam Kristus. Kita mesti pahami bahwa kita semua adalah murid Kristus. Amin. Kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus masuk dalam anugerahnya, keselamatan yang Tuhan berikan. Kita adalah murid-muridnya Kristus yang dididik oleh Tuhan sesuai masing-masing kita menuju kedewasaan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Amin. Karena itu, para istri sadari bahwa suamimu sedang belajar menjadi suami yang baik. Apaan Pak orang dia malas? Yang kita lihat mungkin gak sama dengan apa yang dalam hatinya. Dan itu Tuhan yang berperkara dengan dia. Jadi pahamilah, sadarilah bahwa para istri sadari bahwa suamimu mungkin sedang bergumul dalam proses menjadi suami yang baik. Sebaliknya, para suami juga ingat bahwa istrimu juga sedang, istrimu maksudnya, istri banyak istrinya. Istrimu juga sedang belajar menjadi istri yang baik. Dan anak-anak ingatlah bahwa orang tuamu juga sedang belajar sebagai murid Kristus menjadi orang tua yang baik. Orang tua itu selalu belajar karena perlakuan seorang anak ketika bayi, ketika remaja, ketika SMA, ketika mereka bekerja, ketika mereka sudah menikah, ketika mereka punya cucu, punya anak lagi, tapi punya cucu itu udah beda. Manusia selalu belajar. Orang tua juga selalu belajar bagaimana menghadapi anak-anaknya. Dan orang tua ingat juga bahwa anak-anakmu juga sedang belajar jadi anak-anak yang baik. Dan sebagai sesama murid Kristus, Tuhan memberikan sebuah perintah. Ini ayat terakhir, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan sebuah perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah barunya adalah saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama murid Kristus ini seperti Tuhan Yesus mengasihi. Gimana? Kasih yang berkorban, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tanpa imbalan, kasih yang tidak meminta balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Kasih yang selalu melayani, kasih yang mendidik, bukan memanjakan tapi mendidik dalam kebenaran. Kok sulit Pak? Ya memang. Karena murid Kristus itu dalam proses yang panjang. Dan mungkin hari ini kita lihat suami kita, istri kita, anak kita, aduh, kuat Pak, bocah dah. Gak apa-apa. Dalam Tuhan, gak ada yang mustahil. Karena itu tetaplah kita memiliki kasih dalam keluarga. Amin. Kasih yang diwujudkan dalam sikap kita. Tunduk, mengasihi, taat, tidak menyakiti. Kasih yang konsisten. Lakukan yang dulu kamu lakukan. Ingatlah yang dulu
pernah dialami yang indah-indah. Lakukan dengan konsisten. Yang ketiga, kasih dalam Kristus. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mau berkorban, mau melayani, mau berdiri dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Saya berdoa Tuhan supaya Roh Kudus berbicara lebih lagi pada kami semua. Supaya kami mengerti Tuhan. Bagaimana menerapkan kasih dalam keluarga kami. Pimpin kami Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia. Karena kami tahu bahwa setiap kami adalah murid Tuhan. Dan setiap murid dalam proses menuju keserupaan dengan gurunya. Engkau sendiri. Pimpin kami semua Tuhan. Sehingga jemaat di Beyo sana menjadi keluarga yang bahagia. Bukan karena gak ada masalah, tapi karena ada kasih Kristus dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Saudara, saya percaya kita diberkati semua dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita diajar untuk mengasihi akan keluarga kita. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika Engkau menaburkan benih ilahi dalam hidup kami. Dan ini akan terus bertumbuh, berakar, berbuah, dan sungguh menjadi berkat buat banyak orang. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu, Bapak Pendeta, Pembantu Denny Budianto. Pakai terus hamba-Mu ini dengan hikmat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada dan apapun yang ia kerjakan, sungguh membawa kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka hati kita dan membuka kedua tangan kita dan kita mau menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara, pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.